Hello everyone, welcome back to Artificial and Facts Channel. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai tutorial menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan SPSS. Namun sebelum itu, mari kita perhatikan bersama-sama mengenai menggambarkan hubungan antara dua variabel. Terdapat situasi di mana kita ingin mempelajari dan menggambarkan secara visual hubungan antara dua variabel. Ketika kita mempelajari hubungan antara dua variabel, kita menyebut datanya sebagai bivariat. Analisis data seringkali ingin memahami hubungan antara dua variabel. Sebagai contoh, Taibo and Associates merupakan badan hukum yang secara rutin beriklan di televisi lokal. Partnernya sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran iklan. Sebelum melakukannya, mereka ingin mengetahui hubungan antara jumlah pengeluaran setiap bulan untuk iklan dengan total jumlah tagihan pada bulan tersebut. Dengan kata lain, apakah peningkatan jumlah pengeluaran untuk iklan berakibat pada kenaikan jumlah tagihan? Salah satu teknik grafis yang kita gunakan untuk melihat hubungan antara antar variabel disebut dengan diagram pencar. Untuk menggambarkan diagram pencar, kita memerlukan dua variabel. Kita mengukur salah satu variabel di sepanjang sumbu mendatar, yaitu sumbu X, pada grafik dan variabel lainnya di sepanjang sumbu tegak, sumbu Y. Umumnya, variabel bergantung pada beberapa derajat dari variabel lain. Demikianlah penjelasan saya mengenai menggambarkan hubungan antara dua variabel dan telah memberikan contoh. Harapan saya teman-teman dapat mengerti. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi serta apa itu SPSS. Untuk menampilkan fungsi perencanaannya, kita dapat menggunakan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science atau juga Statistical Product and Service Solution. Dapat dipakai untuk analisis statistik, parametrik maupun non-parametrik. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengelola data dan menganalisis data statistik. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai statistik dan menggambarkan hubungan antara dua variabel. Saat ini saya akan masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada langkah atau tahapan yang pertama, yaitu kita mengetik Badan Pusat Statistik dan kita masuk pada website yang pertama, dan teman-teman dapat melihat beranda dari Badan Pusat Statistik seperti demikian. Dan saat ini saya akan mengambil data, dan untuk datanya kita dapat melihat ada sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian dan pertambangan. Dan pada saat ini, karena saya akan tutorial SPSS mengenai menggambarkan hubungan antara dua variabel, maka saya akan mengambil data dari bagian ekonomi dan perdagangan, dari transportasi. Lalu teman-teman bisa melihat ada tabel atau indikator dan judul tabel. Teman-teman bisa melihat dari nomor 1 sampai nomor yang ke-39 ini adalah semua datanya. Dan saya memilih salah satu di antaranya, yaitu jumlah
penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang menurut provinsi. Dan kita bisa langsung melihat bahwa data dari jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang menurut provinsi pada tahun 2019 sampai 2020. Teman-teman dapat melihat pada kolom ini ada kolom kedatangan dan kolom keberangkatan, dan ini adalah provinsinya dan ini tahun-tahunnya. Saya hanya akan mengambil yaitu kedatangan. Dan langkah awal kita harus mengopikan data kedatangan ini pada Excel, atau kita bisa mengopikan semuanya sekaligus agar dapat mempermudah dan tidak mengopikan satu-satu. Kita langsung saja mengetik pada Excel, kita klik. Lalu teman-teman dapat membuka Excel yang ada dan 2000 years later. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, inilah hasil data yang telah di-download tadi, yaitu data dari jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang menurut provinsi di Indonesia ya. Dan data yang akan saya gunakan kali ini yaitu pada data kedatangan dan pada tahun 2019 dan 2020. Langkah awal yaitu kita harus mengopikan data terlebih dahulu untuk memindahkan ke SPSS. Pertama, kita kopikan data 2019. Kita langsung Ctrl C saja teman-teman. Dan kita pastekan dengan cara Ctrl V. Dan teman-teman dapat melihat semua datanya. Lalu pada data yang ke 2020, selanjutnya kita kopikan data tahun 2020. Dan pastekan ke SPSS. Ada SPSS dengan cara Ctrl V. Ini data yang sudah kita kopikan dari Excel dan dipastekan di SPSS. Data berjumlah 35 data. Dan kita langsung saja pergi ke variabel view untuk mengganti nama yang pertama dengan X dan yang kedua dengan Y. X dan Y di sini dimaksudkan dengan variabel, dan kita pergi ke bagian label untuk mengganti yang pertama dengan religiositas dan yang kedua agresivitas. Dan untuk bagian desimal, kita jadikan 0 saja. Setelah selesai pada bagian variabel view, kita pergi ke bagian data view. Untuk analisis data, kita lihat pada bagian atas ada tulisan analis. Kita tekan. Lalu kita baca pada bagian correlate, kita tekan, dari correlate, kita tekan bivariate. Selanjutnya, setelah muncul bivariate correlation, kita pindahkan kedua data variabel X dan Y pada bagian variabel. Setelah memindahkan data-data, teman-teman jangan lupa untuk menekan bagian persen pada correlation coefficient. Lalu teman-teman tekan OK dan muncullah tabel dari hasil correlation dari variabel X dan variabel Y. Dari sini kita dapat mengetahui apakah hubungan itu, hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat positif atau hubungan negatif.
Dan saat ini kita akan masuk pada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, sekarang kita melihat hasil dari analisis kita menggunakan SPSS. Kita lihat pada religiusitas pada bagian baris kedua, seek to tell, dengan agresivitas yaitu 0,001 dan religiusitas 0,001. Dan dari sini kita dapat simpulkan bahwa kedua variabel ini berkorelasi atau berhubungan. Dan dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation atau nilai korelasinya dari religiusitas adalah 0,999 dan agresivitas 999. Karena kita tidak melihat bahwa adanya tanda negatif, maka hubungan korelasi ini adalah positif. Nah, saat ini kita masuk pada pedoman derajat hubungan, yaitu yang pertama, nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,20 adalah tidak ada korelasi, dan 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah, dan 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 merupakan korelasi kuat, dan yang terakhir 0,81 sampai dengan 1,00 merupakan korelasi sempurna. Dari hasil korelasi yang kita dapat yaitu 0,99, maka hubungan antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi sempurna. Jadi kesimpulannya adalah variabel X dan Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan yang sangat sempurna atau korelasi sempurna karena terletak pada pedoman derajat hubungan 0,81 sampai dengan 1,00 dan memiliki bentuk hubungan yang positif. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengapa ada bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, bentuk positif ialah semakin rendah variabel X dan semakin tinggi variabel Y, maka korelasi itu berbentuk positif. Sebaliknya, jika semakin tinggi variabel X dan semakin rendah variabel Y, maka korelasinya akan berbentuk negatif. Dan demikianlah video tutorial menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan dapat mempraktekkan video tutorial saya.